Mari saya ajak kita untuk berdoa mengawali semuanya ini, teduh bersama Tuhan. Seperti dalam doa. Kami tahu Tuhan, pengalaman hidup kami sampai saat ini dituntun oleh Tuhan begitu nyata. Dan biarlah Tuhan memasuki bulan yang baru, bulan Juli ini, dengan segala apa yang kami boleh lewati. Kami mau mensyukuri keadaan kami. Kami mau melihat kembali, mengingat kembali kehadiran dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Bersamalah dengan kami saat ini Tuhan. Biarlah ini menjadi waktu yang berkualitas kami bersama dengan Engkau, ya Allah Bapa yang mengasihi kami semua. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya ajak kita untuk memuji Tuhan, sebuah lagu lama Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga pernah tahu lagu ini. Lagu berjudul Tiada Seperti Kau. Lagu ini singkat Bapak Ibu, tetapi semakin diulang, biarlah kita merasakan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang begitu berbeda dengan setiap orang yang kita kenal, yang telah menjamah kita, menjamah setiap hati kita. Saya juga menyapa Bapak Ibu dari GKI Diponegoro, Bu Doni. Selamat bergabung. Kita memuji Tuhan bersama. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kita katakan kembali, tiada seperti Kau. Tiada seperti Kau, yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau Tuhan. Kapan terakhir kita merasakan bahwa Tuhan betul-betul menjamah hati kita? Apakah seminggu lalu? Apakah telah lama?
kita lupa kapan, atau pada saat ini. Saudara-saudara, jikalau kau merindukan Tuhan menjamah hatimu, kini Tuhan sedang menyapa kita sekalian. Dengan cara yang begitu khas, menyapa saudara, pribadi lepas pribadi. Maka biarlah setiap pujian ini menghantar kita, mengingat kembali kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, yang senantiasa menjamah hati kita, hati yang sedang gelisah, hati yang sedang marah, hati yang juga bahkan penuh dengan sukacita. Tuhan tambahkan lebih manis lagi dengan jamahan Tuhan. Saya juga mau mengajak Bapak Ibu kembali memuji Tuhan dengan pujian yang menceritakan bahwa Tuhan betul-betul setia melindungi kita. Lingkupiku dengan kuasa. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kita pujikan lagi pujian ini. Lingkupiku dengan kuasa-Mu. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab
Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya mengingat masa-masa saya sebelum hadir di Surabaya. Sebelum ini saya tinggal di sebuah kota di Jawa Tengah, Yogyakarta. Saya tinggal beberapa waktu menjadi tempat hidup saya dan juga tempat studi saya. Tapi masa kecil saya pernah di situ. Di Jogja, Bapak Ibu, beberapa kali sering terjadi gempa, bencana yang mungkin tidak bisa diduga. Tahun 2006 yang begitu traumatik buat warga Jogja, Bantul dan sekitarnya. Saya waktu itu masih kecil, dan ketika saya berbaik di rumah tante saya, seketika gempa itu terjadi. Bukan di tahun 2006, tapi masa setelah itu. Dan ketika gempa itu terjadi, meskipun hanya 1, 2, atau 3 detik saya ingat, tapi betul-betul itu mengguncang rumah dan menggetarkan seluruh perangkat di dalam rumah, perabot di dalam rumah. Seketika saya dan adik-adik serta kakak saya kaget mengalami peristiwa itu. Saya langsung keluar rumah dengan buru-buru, dan sampai di luar saya baru sadar bahwa hanya saya dan juga anak-anak lain yang ada di situ. Dan hanya keluarga saya, di luar keluarga dari tante saya. Keluarga tante saya hidup di Jogja lebih lama daripada saya. Saya waktu itu hanya berkunjung. Mereka mengalami di tahun 2006 gempa yang sangat dahsyat itu. Meskipun demikian, saya baru sadar ketika saya di luar rumah, hanya saya yang ada di luar, dan juga bersama anak-anak, saudara-saudara saya yang di dalam keluarga saya. Lalu saya sadar bahwa kenapa mereka tidak begitu takut dengan gempa itu. Beberapa waktu kemudian, saya sekolah di Jogja, kuliah di Jogja, melanjutkan studi di Jogja. Saya tinggal di asrama, dan mayoritas yang ada di asrama adalah teman-teman dari luar pulau, dari berbagai macam suku yang belum pernah tinggal di Jogja sebelumnya. Pada waktu itu gempa terjadi kembali, gempa tektonik, dan itu bukan gempa yang hanya goyang saja, tapi menggoncangkan dan menggetarkan seluruh perabot di dalam asrama saya. Lalu seketika banyak orang berbondong-bondong buru-buru untuk keluar, dan teman saya berteriak, "Ayo cepat keluar, keluar!" Saya yang pernah mengalami gempa beberapa kali di Jogja, dari peristiwa saya kecil, saya melihat kenapa teman-teman saya begitu buru-buru keluar, bahkan gempa ini hanya berlangsung 2 atau 3 detik gitu. Lalu saya tersadar bahwa saya menjadi posisi seperti orang yang seperti banyak tinggal di Jogja dan mengalami berbagai peristiwa termasuk bencana alam. Saudara-saudara, mungkin orang-orang tidak punya pengalaman yang sama dengan kita ketika mengalami sesuatu yang menakutkan bagi mereka. Sebuah pengalaman itu membantu kita untuk menghadapi pengalaman yang selanjutnya, peristiwa yang selanjutnya yang mirip-mirip sama. Saya yang pernah mengalami gempa yang dahsyat meskipun hanya beberapa detik, saya meyakini bahwa oh ya, itu pasti akan terjadi sejauh kurang dari 5 detik. Pasti kita tidak akan begitu khawatir. Menyebut pengalaman, kita punya pengalaman, mungkin kita bisa tetap khawatir. Pengalaman melalui segala sesuatu yang tidak mengenakan, tetap bisa khawatir. Tetapi kita secara tidak langsung bisa lebih merasa biasa saja atau lebih tenang daripada orang lain yang belum mengalaminya. Pengalaman membuat kita belajar lebih kuat lagi. Mungkin saudara-saudara, di masa-masa ini adalah masa-masa bukan hanya berupa goncangan bagi dunia ini dan hidup kita. Bukan hanya sebagai goyang. Dunia ini tidak hanya digoyang oleh sesuatu, tetapi betul-betul goncang. Dan goncangan itu mungkin bukan hanya goncangan yang biasa, tapi goncangan yang dahsyat. Semua orang menghadapi itu.
Semua orang bingung untuk menyikapi segala sesuatunya. Masalahnya karena kita tidak punya pengalaman melewati pandemi ini. Meskipun negeri kita dan dunia ini pernah punya pengalaman untuk melewati pandemi, tapi kita secara pribadi tidak pernah tahu bagaimana menyikapinya. Semua orang merasa ini semua adalah hal yang baru, pengalaman yang baru. Lalu kita kalau kita tidak punya pengalaman, lalu apa yang menjadi pegangan kita? Kita belajar hari ini dari firman Tuhan melalui Nabi Yesaya. Saya bacakan perkataan firman Tuhan dari Nabi Yesaya, kitab Yesaya pasal 54 ayat 10 yang mengatakan, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau." Saudara-saudara, Allah meyakinkan kita kembali bahwa meskipun bumi-bumi beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan tetap memelihara janjinya bagi hidup kita. Di ayat 10 bagian akhir tegaskan kembali yang dari firman Tuhan yang mengasihani engkau, sebagai bukti bahwa Tuhan begitu nyata setia mengasihani kita. Karena Tuhan sayang pada kita, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, setia pada kita. Saudara-saudara, kita mungkin tidak punya pengalaman melewati pandemi ini sebelumnya. Dan kita tidak tahu, umumnya tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana mempertahankan usaha kita, bagaimana untuk tetap menjalani kehidupan seperti biasa, bagaimana untuk tetap menghidupi keluarga kita. Tetapi saudara-saudara, meskipun kita tidak punya pengalaman menghadapi pandemi, kita punya satu pengalaman dan sejuta pengalaman melewati segala persoalan bersama dengan Tuhan. Itu yang penting. Dan terbukti, dan kita bisa buktikan bahwa dari sejuta pengalaman itu, Tuhan masih ada di sini bersama dengan kita. Tuhan Allah begitu setia memelihara janjinya. Hidup kita terpelihara sampai saat ini. Saya bisa bertegur sapa dengan saudara-saudara melalui media Instagram ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Masihkah kita yakin bahwa Tuhan itu setia di dalam kehidupan kita? Jika mungkin saat-saat ini sulit untuk mengatakan Tuhan begitu setia di dalam hidup kita, apakah Tuhan masih ada bersamaku? Jika saudara mengalami kesulitan itu, mari saya ajak. Dan firman Tuhan kali ini mengajak kembali melihat sejarah kehidupan kita. Mungkin bukan pengalaman menghadapi pandemi, karena itu tidak ada di dalam sejarah hidup kita. Tetapi yang banyak, jauh lebih berharga dan jauh lebih banyak adalah pengalaman melewati segala sesuatu yang sulit bersama dengan Tuhan. Dan di dalamnya terkandung kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan. Maka saat ini firman Tuhan mengajak kita, cari lagi, temukan lagi pengalaman itu di dalam kotak pengalaman memori saudara. Temukan pengalaman kebaikan Tuhan yang begitu setia menggandeng kita semua melewati segala persoalan yang sulit di dalam hidup ini. Mungkin Anda dan saya tidak pernah luput mengalami sesuatu yang buruk, tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan juga menjaga kita. Anda dan saya, kita semua tidak pernah luput dari pengawasan mata Allah yang begitu penuh kasih menjaga kita. Dan biarlah itu menjadi keyakinan kita bersama. Di balik semua goncangan hidup ini, Tuhan begitu setia. Saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa untuk kita sekalian saat ini. Memanjatkan doa kita, menyampaikan doa-doa kita secara pribadi bersama Tuhan. Dan pada saat
nanti ketika kita menyampaikan doa-doa syafaat kita, saya ingin Bapak Ibu dan saudara-saudara menyampaikan doa itu bersama-sama, membantu saya dan membantu saudara-saudara kita yang bergabung pada saat ini untuk melihat dan mengalami pergumulan yang sama. Dengan apa Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa tuliskan doa-doa Bapak Ibu di kolom komentar. Saya akan mengiringinya dengan sebuah lagu, Mampirlah dengan Doaku. Dan pada saat itu juga, mari kita doa bersama dengan menuliskan doa-doa kita di kolom komentar. Apapun doa-doa kita. Jika kita mengingat seseorang yang kita kasihi, jika kita mengingat hati kita yang belum sembuh, jika mengingat orang-orang yang kita kasihi, yang maupun yang memusuhi kita, tuliskan di kolom komentar. Tuhan mendengar doa kita. Tuhan melihat kita saat ini. Mari saat ini kita masuk di dalam doa. Saya akan mengiringi dengan Mampirlah dengan Doaku. Lagu Mampirlah dengan Doaku. Bapak Ibu, silahkan tulis di kolom komentar doa-doa Bapak Ibu sekalian selama saya menyanyikan lagu ini. Mampirlah dengan doaku, Yesus penebus. Mari sampaikan doa-doa Bapak Ibu. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan mendengar doa kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teruslah sampaikan doa-doa Bapak Ibu. Di momen ini biarlah kita bersama-sama dengan jemaat sekalian mendukung di dalam doa setiap doa pergumulan kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan, Kau mendengar doa-doa kami sekalian di kolom komentar ini. Kami mau sampaikan itu bersama dengan Tuhan saat ini. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kami yakin Tuhan mendengar setiap doa. Tuhan melihat setiap catatan teks di dalam Instagram ini. Merupakan ungkapan hati kami pada Tuhan. Dan berdoa untuk setiap orang yang kehilangan di waktu-waktu akhir ini. Untuk Ibu Titi. Untuk Pak Sony yang mengkhawatirkan keluarganya, yang mengasihi keluarganya. Untuk Bapak Hari yang juga mengingat kesehatan keluarganya. Untuk Ibu Yvonne
yang mengingat anak-anak yang terkasih. Untuk Ibu Yolanda yang juga mendukung anaknya yang ingin masuk perguruan tinggi beberapa waktu ini. Kami berdoa untuk Clay, anak dari Papa Sony Sumarsono. Kami berdoa untuk Bapak Xiaowi. Berdoa untuk jemaat anak-anak kami yang terkasih yang saat ini bersekolah minggu dengan cara online, belajar juga dengan cara online. Kami berdoa untuk Bapak Samuel Hartono. Berdoa untuk Proscilia dalam keadaan yang saat ini koma di rumah sakit. Kami berdoa untuk Kiki, putri dari Ibu Kanti. Dan setiap doa ini Tuhan, Kau mendengar, Kau melihat. Maka Tuhan, bersamalah dengan kami saat ini. Bersamalah dengan saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan. Bersamalah dengan kami semua yang membutuhkan lawatan kasih. Kami rindu Tuhan seperti lagu yang awal kami nyanyikan. Tuhan menjamah hati kami. Membalut setiap kekhawatiran kami. Dan kami dengan yakin dan percaya melalui doa ini, kami yakin Tuhan Allah setia memelihara hidup kami, memelihara hidup orang-orang yang kami khawatirkan saat ini, memelihara hidup setiap orang yang kami sayangi, yang kami ingat namanya satu persatu. Tuhan, tolong kami. Karena hanya dengan kasih-Mu kami mampu punya alasan untuk hidup dan melanjutkan hidup kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Tuhan, GKI Ngagel. Di dalam setiap kelemahan dan kekurangan kami pada saat pandemi ini, dan biarlah kami tetap bisa terkoneksi. Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk saling peduli, meskipun melalui media internet. Biarlah hati kami tetap satu, meskipun kami terpisah oleh jarak. Kami berdoa untuk kota kami Surabaya. Dengan segala daya upaya pemerintah yang saat ini masih menemukan kesulitan untuk menjaga warganya dari COVID. Tuhan, tolong pemerintah kami. Segala yang dibutuhkan biarlah Tuhan memelihara. Dan kami pun juga mampu menjadi bagian dalam upaya pemulihan dunia ini. Kami tahu Tuhan, dunia kami sedang tidak baik-baik saja. Kami tahu Tuhan, diri kami bahkan mungkin tidak baik-baik saja. Atau orang-orang yang kami ingat dalam doa-doa kami tidak selalu baik-baik saja. Tetapi kami akan selalu aman di dalam tangan Tuhan. Biarlah doa ini, kesempatan dan waktu ini, kami percaya Tuhan, pemeliharaan dan kesetiaan-Mu sungguh nyata. Kami mau tutup doa ini dengan menyerahkan semua pergumulan kami, kesehatan orang-orang yang kami kasihi, hidup kami seluruhnya di dalam tangan kuasa dan pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu buat doa-doa yang sudah disampaikan. Dan biarlah kita yang mengetahui dan saling membaca
komentar ini bisa saling mendukung di dalam doa. Semoga kita bisa saling bertemu di dalam acara-acara berikutnya. Saya masih mengingatkan Bapak Ibu bahwa kita juga masih ada banyak program di gereja kita yang bisa kita ikuti bersama, dan biarlah kita juga ikut saling menguatkan di dalam melalui media apapun, masuk Instagram yang saat ini kita gunakan. Saya mengucapkan terima kasih sudah hadir, dan kiranya segala apa yang kita yakini bersama di dalam kesempatan ini mampu menguatkan kita bersama. Pujian dan hormat dan syukur hanya kepada Tuhan. Kita boleh melangkah maju bersamamu Bapa, bersama Tuhan dengan penuh keyakinan dan iman. Selamat malam Bapak Ibu, saya Dio Bastiawan menyampaikan pamit. Ikuti terus acara-acara yang lain. Besok ada pendalaman Alkitab, dan juga hari Jumat ada malam kesaksian online, dan juga bagi para muda bisa bergabung dalam Cangkruk from Home. Tetap saling menyapa. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan memberkati.